57 bertemu orang itu. Para karyawan berdiri tegak di belakang pemilik restoran Paradiso dengan tertib. "Selamat datang, Tuan!" Mereka serentak berseru dan membungkuk 90 derajat. Karpet merah dan kembang api adalah bentuk penyambutan dengan tingkatan etiket tertinggi di restoran Paradiso. Di Gani Barat, tidak lebih dari 5 orang yang bisa menikmati perlakuan seperti itu. Ketika melihat pemandangan yang luar biasa ini, semua orang yang ada di sana terkejut. Ada kendaraan lapis baja dan sekelompok Rolls Royce. Siapa orang ini? Semua yang ada di sana penasaran. Keluarga Dudley juga dipenuhi rasa ingin tahu. Di tengah kerumunan, ada juga orang-orang dari keluarga Walton yang tadinya makan di restoran Paradiso. Mereka juga diusir. Mereka adalah Oma dan istrinya, Nancy Polak. Pemandangan yang sungguh megah. "Oma, siapa orang ini? Aku rasa dia bukan orang dari Gani Barat." Nancy bertanya dengan penasaran. "Aku tidak tahu. Namun, siapapun orang itu, dia pasti bukan seseorang yang bisa kita singgung. Jika kita punya kesempatan, kita harus mengunjunginya." Oma berkata dengan serius. Meskipun keluarga Walton sangat berpengaruh di Gani Barat, mereka tidak pernah diperlakukan seperti ini. Di dalam salah satu mobil Rolls Royce, William melihat ke arah luar dan bertanya, "Apakah kita sudah sampai?" "Ya, Tuan Hank." Salah satu pria berbaju hitam berkata dengan hormat. Setelah selesai bicara, pria itu mengeluarkan sebuah topeng. "Tuan Hank, identitasmu istimewa dan tidak boleh terungkap. Silakan pakai topeng ini." William tertawa, tetapi di dalam hatinya dia merasa sedih. Dia heran mengapa identitasnya tidak boleh terungkap. Apakah dia mungkin anak haram dari orang itu? William mencibir. Dia tidak mengatakan apa-apa, lalu memakai topeng itu. Pintu mobil terbuka. Di bawah lampu terang, William keluar dari mobil. Dia menginjak karpet merah yang lembut itu dan memandang ke arah restoran Paradiso. Dalam sekejap, perhatian semua orang tertuju padanya. William memakai topeng sehingga orang lain tidak bisa melihat wajahnya. Namun, mereka tahu dari tubuhnya bahwa dia adalah seorang pemuda. Tingginya lebih dari 180 cm dan memiliki perawakan yang bagus. William kemudian berjalan perlahan menuju restoran Paradiso di tengah sorotan lampu yang terang. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun, tetapi orang-orang sudah ketakutan melihatnya. Dia sepertinya terlahir seperti itu. Dia tidak perlu melakukan apa-apa, tetapi bisa membuat orang lain ketakutan. Ketika melihat sosoknya, para wanita tidak kuasa menahan rasa malu pada diri mereka sendiri. Dia sangat tampan. Beberapa wanita melihat ke arah William dan mata mereka berbinar-binar karena kagum. Para pria itu tidak berani melihat William. Mereka takut akan menyinggungnya. Ketika William berjalan di karpet merah, para tentara berdiri di kedua sisi dan orang-orang berbaju hitam mengelilinginya. Dia seperti bulan yang dikelilingi oleh bintang-bintang. Ketika Miranda menatap William, pipinya merona dan jantungnya berdebar kencang. Hanya dengan melihatnya dari jauh, Miranda sudah tertarik padanya. Miranda tergila-gila pada pria itu. Dia mengabaikan perasaan Stephen dan berteriak. "Dia sangat tampan." Stephen kesal saat mendengarnya. Namun, dia tidak berani berkata apa-apa. Dia takut menyinggung William. Larsen dan Iris juga bersemangat. Jika mereka bisa diperlakukan seperti ini, mereka tidak akan menyesal. Orang-orang yang ada di sana juga memikirkan hal yang sama. Miranda merasa sosok ini sedikit tidak asing, tetapi dia tidak tahu siapa pria itu. Dia pikir dia akan berada di puncak hidupnya jika dia menikah dengan pria seperti itu. Miranda pun mulai menghayalkan hal itu. Ketika Oma dan Nancy melihat ini, mereka juga terkejut. "Oma, siapa pemuda itu? Di usia yang begitu muda dan dengan aura seperti itu, aku khawatir tidak ada seorang pun di Gani Barat yang sebanding dengannya, bukan?" Nancy bertanya kepada Oma. Oma menggeleng. "Aku juga tidak tahu. Namun, aku yakin tidak ada orang yang seperti itu di Gani Barat. Dia pasti bukan dari Gani Barat. Alangkah bagusnya kalau pemuda ini masih lajang. Aku bisa membuat Eunice berteman dengannya. Jika keluarga Walton bisa menjalin hubungan dengannya, kita akan makin berkuasa." Nancy tidak kuasa untuk membayangkannya. Oma menghancurkan khayalan Nancy dan berkata, "Apa yang kamu pikirkan? Apakah orang seperti ini adalah seseorang yang bisa kita dekati? Meskipun kita mendekatinya, dia mungkin tidak tertarik dengan keluarga Walton." Semua orang sangat terkejut dan saling berdiskusi dengan penuh semangat. Setelah William masuk ke restoran Paradiso, kericuhan mereda. Miranda selalu merasa jika orang itu sedikit tidak asing. Dia berpikir sejenak dan tiba-tiba berkata kepada Iris, "Bu, bukankah menurutmu orang itu terlihat mirip dengan sampah itu, William?" Iris buru-buru berkata dengan ekspresi panik, "Miranda, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Jika orang penting ini mendengar ucapanmu itu, dia pasti akan marah pada kita." "Benar, Miranda. Hati-hati."
Jangan mengucapkan kata-kata seperti itu lagi. Larsen berkata dengan sungguh-sungguh. Setelah mendengar respons yang diberikan kedua orang tuanya itu, Miranda baru menyadari bahwa dia telah mengatakan sesuatu yang salah. Dia seketika terdiam. Di restoran Paradiso, William baru saja masuk dan pemilik restoran Paradiso, Russell Sanford, mengikuti di belakangnya dengan hormat. Dia adalah pemimpin grup Zayden sekaligus adik Zayden Sanford. Kali ini, dia diperintahkan oleh Zayden untuk mengosongkan area ini demi menyambut William. Tidak lama kemudian, Russell melihat seseorang di koridor. Orang itu adalah Zayden. Zayden, aku telah mengantarkan Tuan Hang kepadamu, ucap Russell. Zayden mengangguk sedikit, lalu melambaikan tangannya sebagai isyarat bahwa Russell sudah boleh pergi. Russell mengangguk dan pergi. Apakah kamu adalah orang utusan pria itu? William menatap orang di depannya dan mengernyit. Zayden berusia sekitar 40 tahun. Dia memakai jas dan memiliki aura yang kuat. Namun, William terlihat acuh tak acuh dan tidak terpengaruh sama sekali. Zayden menatap William dan sangat bersemangat. Air matanya hampir tumpah. Orang yang ada di depannya ini adalah putra Triston. Namun, dia langsung menenangkan dirinya. Kurang lebih, orang yang diutus oleh ayahmu sedang menunggumu di tempat lain. Zayden mengangguk dan berkata kepada William. William mengangguk pelan. Ikut aku. Zayden memimpin jalan. William mengikuti di belakangnya. Meskipun ekspresi William tampak biasa saja, dia sebenarnya sedikit gugup. Hal ini dikarenakan dia berada lebih dekat dengan pria itu. Perasaannya campur aduk, tetapi dia juga merasakan adanya ketegangan dan kegembiraan yang tidak bisa dijelaskan. Mereka tiba di sebuah ruangan rahasia yang berada di lantai teratas di restoran Paradiso. Setelah membuka pintu, Zayden dan William masuk. Seorang pria berseragam militer berdiri di ruangan itu. Dia punya 4 bintang di bahunya. Pria itu adalah Edgar. Edgar belum genap berusia 40 tahun. Dia bertubuh tinggi dan kekar. Wajahnya rupawan dan kelihatan penuh tekad. Matanya tajam seperti elang. Auranya kuat sehingga membuat orang takut saat berhadapan dengannya. Dia berdiri tegak di sana dan menatap William. Saat dia melihat William, matanya seketika berkaca-kaca. Dia tidak perlu memastikan. Dia tahu bahwa William adalah putra Triston. William memiliki wajah yang mirip dengan ayahnya. Bab 58, tidak bisa membencinya. William membalas tatapan Edgar. Keduanya membisu dan seluruh ruangan menjadi sunyi. William sedang mengamati Edgar dan begitu pula sebaliknya. Kalian berdua berbicaralah. Aku akan menunggu di luar. Kemudian, Zayden berbalik dan keluar dari ruangan itu. Silakan duduk. Edgar mulai berbicara. William duduk di salah satu kursi. Aku mengunjungi keluarga Dudley hari ini, tetapi tidak melihatmu. Aku baru mengetahui kalau ternyata kamu sangat menderita tinggal bersama keluarga Dudley. Edgar menekan emosinya dan bicara dengan mantap. William pun akhirnya memulai perbincangan mereka. Maksudmu, orang itu masih belum tahu tentang aku yang menjadi menantu materi lokal keluarga Dudley? Tanya William sambil menatap Edgar. Edgar tentu saja tahu siapa yang dibicarakan William. Edgar tampak salah tingkah. Dia kemudian berkata, William, aku tidak ingin kamu membencinya. Bagaimanapun juga, dia adalah ayahmu. Kamu tidak dapat menyangkal hal itu. Ayah? William mencibir dan menanggapinya dengan suara dingin. Ayah macam apa yang akan memberikan putranya kepada orang lain sesaat setelah kelahirannya? Ayah macam apa yang menolak mengenali putranya selama lebih dari 27 tahun? Pernahkah kamu melihat ayah yang begitu tak berperasaan seperti dia? Perkataan William membuat ekspresi wajah Edgar terlihat menyesal. Setelah beberapa saat, Edgar berkata, Ayahmu sedang mengalami kesulitan. Kesulitan apa? Tanya William. Kesulitan yang tidak dapat dijelaskan. William, jangan khawatir. Begitu ayahmu menyelesaikan urusannya, dia akan langsung menemuimu. Identitasnya sudah menjadikannya berbeda dari kita. Setiap gerakannya diawasi oleh banyak orang dan semua tindakannya akan dipikirkan secara berlebihan oleh orang lain. Aku harap kamu bisa memahami ini. Ucapan Edgar membuat William terdiam. Pria itu selalu menjadi idolanya. Dia adalah penguasa perang. Namun, dia juga adalah ayah yang tidak bertanggung jawab. William menarik napas dalam-dalam. Kemudian, dia mengangkat kepalanya. Dia bertanya kepada Edgar. Apakah dia memintamu datang untuk mengatakan ini padaku? Edgar terdiam sejenak. William, percayalah. Sebentar lagi kamu akan bertemu ayahmu. Mulai hari ini, pengaruh Jenderal Hank akan sampai ke Gani Barat. Aku dan juga Zayden akan tinggal di Gani Barat dan menunggu perintahmu. Selain itu, grup Zayden didirikan untukmu oleh ayahmu. Kamu dapat mengambil alih dan memiliki semua saham kapanpun kamu mau. Edgar menjelaskan. William tertawa.
Apakah ini kompensasinya? Kamu pikir aku peduli tentang hal ini? William menganggap hal itu lucu. William, aku harus mengatakannya sekali lagi. Ayahmu sedang mengalami kesulitan. Aku harap kamu bisa memaafkannya. William tidak menanggapinya. Sejujurnya, dia tidak memiliki perasaan yang lebih terhadap seorang ayah belum pernah dia temui itu. Yang dia miliki hanya kebencian. Di mana ibuku? Aku mendengar Tuan Dudley mengatakan bahwa ibuku sudah meninggal. William menatap Edgar. Edgar tidak menjawab. Setelah beberapa saat, dia mengangguk. Maafkan aku. Aku tidak bisa menceritakan tentang ibumu untuk saat ini. Edgar menggelengkan kepala. Baiklah. William mengangguk dan berkata, aku akan mencari tahu sendiri tentang ibuku. Edgar kembali terdiam. Lalu, dia berkata, William, tujuanku datang ke Gani Barat kali ini adalah untuk melindungi dan memberimu kompensasi untuk kesengsaraan hidupmu. Jika suatu saat nanti kamu mengalami kesulitan, kamu bisa menemui Zayden dan aku kapan saja. Aku akan selalu ada di sini. Baik? William mengangguk pelan, lalu berkata, jika tidak ada hal lain lagi, aku akan pergi dari sini. Dia datang ke sini bukan untuk menjilat siapapun, tetapi hanya untuk memastikan satu hal. Dia ingin tahu apakah ayahnya adalah Tristan Hank. Sekarang setelah William mendapatkan jawabannya, dia tidak perlu tinggal lebih lama lagi. Edgar mengernyit. Lalu dia bertanya, William, tentang keluarga Dudley, kamu ingin mereka menjadi seperti apa? William berhenti dan berbalik menatap Edgar. Aku tidak ingin kamu ikut campur. Selamat tinggal. Setelah mengatakan itu, William pergi. Tak lama setelah kepergian William, Zayden masuk. Edgar, bagaimana keadaannya? Zayden menanyakan ini kepada Edgar. Edgar menghela napas dan berkata, hatinya penuh dengan kebencian. Zayden ikut menghela napas. Kamu tidak bisa menyalahkannya. Bagaimanapun, selama ini dia sudah sangat menderita. Tidak ada yang bisa melupakannya dengan mudah. Aku hanya bisa memberinya pencerahan pelan-pelan. Ujar Edgar. Bagaimana sifatnya? Tanya Zayden. Dia sedikit keras kepala. Sejauh ini, hanya itu yang kupelajari darinya. Kemudian, Edgar tampak sedang merenungkan sesuatu. Dia mengerutkan kening dan bertanya. Zayden, apakah kamu menyadarinya? Matanya sangat tajam dan aura yang dimilikinya sekuat kita. Aku tadinya mengira kehidupan masa lalunya bersama keluarga Dudley akan membuatnya tertekan. Tetapi aku sama sekali tak melihat itu dalam dirinya. Sebaliknya, apa yang aku lihat adalah jiwa yang terkendali. Zayden pun ikut mengerutkan keningnya. Aku juga menyadari hal itu. Namun, dia sama sekali belum pernah menjadi tentara, apalagi ikut berperang. Bagaimana bisa dia memiliki pembawaan seperti itu? Tanya Zayden dengan ragu. Zayden, apakah kamu pernah mendengar sebuah pepatah? Tanya Edgar tiba-tiba. Apa maksudmu? Zayden menjadi bingung saat mendengarnya. Wajah itu tak jauh dari pohonnya. Mana mungkin anak Jenderal Hank adalah orang yang tidak berguna? Sekarang dia memiliki kita berdua untuk membantunya. Percaya atau tidak, jika dia mau, dia bisa mengubah Gani Barat. Setelah William meninggalkan restoran Paradiso, dia kembali ke villa. Pengalaman di restoran Paradiso memberinya perasaan yang aneh. William menyalakan televisi dan memilih saluran militer. Seperti yang diharapkan, dia melihat Tristan di TV. Menurut informasi resmi, Tristan berusia 50 tahun. Namun, dalam siaran itu, terlihat bahwa Tristan adalah seorang pria berusia sekitar 40-an dan berperawakan dingin. Dia mengenakan topi militer dan diwawancarai oleh banyak wartawan. Walaupun baru melihatnya di televisi, William bisa merasakan aura Tristan sebagai penguasa perang. Auranya terasa cukup kuat untuk mengguncang dan menghancurkan segalanya. Dia adalah legenda di Freiburg. Kekuatannya bisa memengaruhi seluruh negeri. Ketenarannya bergema ke seluruh dunia. Dia adalah kebanggaan bangsanya. Dia juga mimpi buruk musuh-musuhnya. William terpaku melihat tayangan itu. Dia tiba-tiba menyadari bahwa dirinya tidak bisa membenci Tristan. Tristan terlihat begitu karismatik. William tidak bisa membenci pria seperti itu. Perasaan William campur aduk. Dia kemudian mematikan saluran televisi itu. Di saat yang sama, tiba-tiba ponselnya berdering. William terkejut karena Nedia meneleponnya. Untuk apa dia meneleponku? Sorot mata William terlihat dingin. Dia sudah merasa muak dengan Nedia. William mengangkat telepon dan suara Nedia terdengar. Ada apa? William langsung menanyakan maksud gadis itu meneleponnya. William, aku sudah memesan ruang privat di hotel di Kara. Apakah kamu bersedia untuk datang? Aku sedang sendirian. Suara Nedia terdengar begitu menggoda. William mengerutkan kening dan berkata dengan suara dalam. Nedia, sebenarnya apa tujuanmu? William,
bukankah waktu itu aku sudah menyinggungmu? Sebagai permintaan maafku, aku mengundangmu untuk bersenang-senang. Aku ingin meminta maaf padamu secara langsung. Nadia berkata kepada William. Aku tidak butuh permintaan maafmu. Mulai sekarang jangan menghubungiku lagi. Suara William terdengar dingin. Namun, kemudian terdengar suara serak seorang pria di telepon itu. William, bukankah kamu adalah seorang pemberani? Datanglah jika kamu benar-benar punya nyali. Ekspresi wajah William berubah masam. Pria yang berbicara di ujung telepon itu adalah pacar Nadia, Jerry. Mengapa dia masih belum mau menyerah juga?